Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran hutan, hiduplah seorang anak bernama Dewa. Sejak kecil, Dewa sudah dikenal sebagai anak yang sangat berani dan tidak pernah takut dengan hal-hal yang biasanya menakutkan bagi anak-anak seusianya. Namun, ada satu hal yang membuat hidupnya berbeda dari anak-anak lainnya. Dewa hidup bersama kawanan ular. Kisah ini dimulai ketika Dewa masih sangat muda. Suatu hari, saat sedang bermain di hutan dekat desa, Dewa menemukan seekor ular yang terluka. Ular itu adalah seekor king cobra yang besar dan memiliki sisik hitam mengkilap. Dewa, yang tidak merasa takut, mendekati ular itu dan merawatnya. Setelah beberapa hari, ular tersebut sembuh dan pergi. Namun sejak saat itu, Dewa merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Ular-ular lain mulai mendekati Dewa, seolah-olah mereka mengenalnya. Ular-ular tersebut tidak menyerang, malah tampak tenang dan jinak di dekat Dewa. Dengan penuh rasa ingin tahu, Dewa menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka. Ular-ular itu kemudian mulai hidup di sekitar tempat tinggal Dewa, dan anehnya, mereka tidak pernah mengganggu desa. Mereka lebih memilih untuk tinggal di hutan dan mengelilingi rumah Dewa. Setiap hari, Dewa belajar banyak hal dari kawanan ular itu. Ia belajar tentang keheningan, tentang cara ular bergerak dengan anggun dan penuh perhitungan, serta bagaimana kawanan ular saling berkomunikasi dengan isyarat dan gerakan tubuh. Dewa merasa bahwa ia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh ular-ular tersebut, dan mereka pun memperlakukannya dengan cara yang sangat berbeda dibandingkan orang lain. Tentu saja, penduduk desa merasa khawatir dengan kehadiran Dewa yang selalu dikelilingi ular-ular itu. Mereka mendengar kabar tentang anak yang hidup dengan kawanan ular, dan banyak yang merasa takut. Namun, Dewa menunjukkan kepada mereka bahwa ia tidak terluka dan tidak ada bahaya yang datang dari ular-ular tersebut. Meskipun demikian, mereka tetap merasa was-was. Seiring berjalannya waktu, Dewa mulai menyadari bahwa kawanan ular itu bukan hanya teman, melainkan penjaga yang selalu ada di sekitarnya. Ada kalanya, jika ada bahaya yang mendekat, kawanan ular itu akan memberi tanda, atau bahkan melindungi Dewa dengan cara yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Pada suatu malam, sebuah bencana alam terjadi. Banjir besar melanda desa, dan banyak rumah hancur terbawa arus. Namun, Dewa dan ular-ular itu selamat. Ular-ular tersebut membawa Dewa ke tempat yang lebih aman, di atas pohon besar yang tinggi dan tidak terjangkau oleh air. Meskipun semua orang panik dan terjebak, Dewa bersama kawanan ular itu berada dalam keselamatan. Setelah bencana berlalu, penduduk desa mulai menyadari bahwa Dewa dan kawanan ular itu adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Ular-ular itu bukan makhluk yang menakutkan, tetapi merupakan pelindung yang menjaga keseimbangan alam. Dewa pun menjadi lebih dihormati di desa. Ia mengajarkan kepada orang-orang bahwa terkadang, kita harus melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda dan belajar untuk menghargai makhluk lain yang sering dianggap menakutkan atau berbahaya. Sejak itu, Dewa hidup damai bersama kawanan ular, dan desanya menjadi lebih makmur. Orang-orang mulai menerima kehadiran ular-ular tersebut, dan mereka belajar untuk hidup berdampingan dengan alam, dengan cara yang penuh hormat dan pemahaman. Setelah bencana banjir yang menimpa desa, kehidupan Dewa dan kawanan ular itu menjadi semakin dikenal di kalangan penduduk. Sebagian besar warga desa, yang sebelumnya takut dan menganggap kawanan ular itu sebagai ancaman, mulai melihat keunikan dan manfaat dari hubungan yang terjalin antara Dewa dan ular-ular tersebut. Namun, tidak semua orang mudah menerima kenyataan bahwa anak tersebut hidup dengan ular, makhluk yang sering dianggap sebagai simbol kegelapan dan bahaya. Seiring berjalannya waktu, Dewa menjadi semakin dekat dengan ular-ular tersebut. Setiap pagi, ia akan berjalan ke hutan bersama mereka, merawat mereka, dan berbicara dengan mereka, meskipun tak ada kata-kata yang keluar dari mulut ular-ular itu. Dewa merasa bahwa mereka berkomunikasi melalui getaran dan gerakan tubuh. Misalnya, jika ia merasa cemas atau khawatir, ular-ular itu akan mendekatinya dengan gerakan yang menenangkan, seolah-olah mereka memahami perasaan Dewa. Pagi-pagi buta, Dewa sering berlatih di pinggir hutan, melatih kemampuan berkomunikasi dengan ular. Dia akan duduk diam di antara kawanan ular dan mencoba untuk mendengarkan suara hati mereka. Dewa percaya bahwa setiap makhluk hidup memiliki cerita untuk diceritakan, dan ular-ular itu tak terkecuali. Seringkali, ular-ular tersebut akan meliuk-liuk, mengubah posisi mereka dengan gerakan yang begitu teratur dan harmonis. Dewa merasa bahwa gerakan mereka mengandung pesan yang lebih dalam. Dengan waktu, ia semakin bisa memahami cara ular berkomunikasi,
yang membuatnya semakin terikat dengan kawanan itu. Namun, tidak hanya hubungan dengan kawanan ular yang membuat hidup Dewa berbeda. Di balik kecintaannya pada ular, Dewa mulai menyadari peran penting ular dalam menjaga keseimbangan alam di sekitarnya. Kawanan ular yang hidup di hutan itu bukan hanya penjaga dirinya, tetapi juga penjaga ekosistem yang lebih besar. Mereka mengendalikan jumlah tikus, serangga, dan makhluk kecil lainnya yang bisa merusak tanaman dan hasil pertanian di desa. Para petani mulai melihat hasil pertanian mereka yang semakin baik sejak kehadiran kawanan ular di sekitar desa. Mereka pun mulai belajar untuk menghargai peran ular dalam menjaga kesuburan tanah dan mengendalikan hama. Namun, meskipun demikian, masih ada sebagian warga desa yang tetap menentang hubungan Dewa dengan kawanan ular. Mereka menganggap Dewa telah terpengaruh oleh kekuatan magis atau dunia gaib yang seharusnya dihindari. Pada suatu malam, beberapa orang dari desa memutuskan untuk menangkap beberapa ular dari kawanan tersebut dan membawanya ke pusat desa untuk dipamerkan. Mereka ingin membuktikan bahwa ular adalah makhluk berbahaya dan harus dijauhkan dari masyarakat. Namun, hal ini justru memicu kejadian yang tak terduga. Ketika ular-ular itu dibawa ke tengah desa, mereka mulai menunjukkan perilaku yang tak biasa. Mereka menggeliat dengan cepat, bergerak tanpa arah yang jelas, dan terlihat sangat gelisah. Meskipun tidak ada yang terluka, situasi ini menyebabkan ketegangan yang semakin meningkat di desa. Dewa yang mengetahui hal itu segera berlari ke tengah desa. Dengan hati yang penuh ketenangan, ia berdiri di hadapan ular-ular itu, berbicara dengan suara lembut, memanggil mereka dengan nama-nama yang hanya ia kenal. Anehnya, begitu Dewa mendekat, ular-ular itu kembali tenang. Mereka berhenti menggeliat dan kembali ke posisi semula, seolah-olah mengenali Dewa sebagai bagian dari diri mereka. Penduduk desa yang menyaksikan kejadian itu pun tercengang. Mereka tidak bisa lagi menyangkal hubungan kuat antara Dewa dan ular-ular itu, dan rasa takut mereka perlahan-lahan mulai berubah menjadi rasa kagum. Sejak peristiwa itu, banyak warga desa yang mulai belajar untuk hidup berdampingan dengan alam. Mereka tidak lagi melihat ular sebagai makhluk jahat yang harus dijauhi, tetapi sebagai makhluk yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Dewa pun menjadi lebih dihormati, bukan hanya sebagai anak yang hidup dengan ular, tetapi sebagai seorang guru yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang lebih dalam, seperti kasih sayang terhadap semua makhluk, keberanian untuk memahami yang berbeda, dan pentingnya menjaga keharmonisan antara manusia dengan alam. Dewa juga mulai dikenal di desa sebagai seorang yang mampu menyembuhkan luka, baik luka fisik maupun luka batin. Ada kalanya, jika seseorang merasa cemas atau tertekan, Dewa akan membawa mereka ke hutan dan memperkenalkan mereka pada kawanan ular itu. Mereka yang datang merasa kehadiran ular itu memiliki daya magis yang bisa menenangkan jiwa mereka, memberi rasa damai yang tak bisa ditemukan di tempat lain. Bahkan, beberapa orang merasa bahwa ular-ular itu dapat membantu mereka melepaskan rasa takut dan trauma yang telah lama terpendam. Seiring bertambahnya usia Dewa, dia semakin mendalami pengetahuan tentang ular dan alam. Ia belajar banyak tentang berbagai spesies ular, perilaku mereka, dan bagaimana ular-ular itu bisa hidup harmonis dengan lingkungan mereka. Dewa menjadi pelindung hutan dan semua makhluk yang ada di dalamnya, menjaga mereka dari ancaman perusakan dan eksploitasi yang datang dari luar. Pada suatu hari, Dewa membawa sekelompok anak-anak desa ke hutan untuk mengajarkan mereka tentang pentingnya menjaga alam dan makhluk hidup di sekitarnya. Dengan lembut, ia memperkenalkan mereka pada ular-ular yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Anak-anak itu, yang awalnya takut, mulai melihat bahwa ular tidaklah menakutkan. Mereka bahkan bisa bermain dengan ular-ular tersebut dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat. Dewa, yang kini telah menjadi pemimpin bijak di desa, mengajarkan satu pelajaran yang sangat berharga. Jika ketakutan kita seringkali datang dari ketidaktahuan. Jika kita belajar untuk melihat dengan hati, kita akan menemukan keindahan dan keseimbangan di setiap makhluk yang ada di dunia ini. Dengan demikian, desa yang dulunya penuh ketakutan terhadap ular kini berkembang menjadi tempat yang damai, di mana manusia dan alam hidup dalam keseimbangan yang harmonis. Dan Dewa, anak yang pernah dianggap aneh karena hidup dengan kawanan ular, kini dikenal sebagai guru yang mengajarkan cinta terhadap alam dan semua makhluk hidup yang ada di dalamnya.